Satu bulan menuju tahun 2024. Itu artinya sesaat lagi kita akan memasuki agenda 5 tahunan yang dirayakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu Pemilu 2024. Sebuah pesta demokrasi dengan adu gagasan demi keberlangsungan Indonesia 5 tahun ke depan. Tapi kalian ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini malah jadi banyak hoaks bertebaran yang berkaitan dengan para peserta kontestasi tersebut. Mulai dari yang secara personal maupun hal-hal yang berkaitan dengan ruang sekitar para capres. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, memenangkan kontestasi. Masalahnya di media sosial banyak sekali yang percaya dan akhirnya termakan hoaks tersebut. Kenapa ya bisa begitu? Ini dia namanya fenomena post-truth. Menurut Oxford Dictionary, post-truth adalah sebuah situasi di mana fakta tidak memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi pendapat umum, tetapi pandangan dan nilailah yang lebih penting. Post-truth ini sangat populer khususnya dalam konteks politik dan media. Post-truth ini juga diperparah dengan adanya ekstasi komunikasi. Ekstasi komunikasi merupakan konsep yang digagas oleh Neil Postman, menjelaskan bahwa suatu keadaan di mana media memiliki kuasa untuk menghasilkan keadaan kekecewaan tinggi dalam pengguna. Sederhananya, ekstasi komunikasi menggambarkan orang yang kecanduan berkomunikasi dalam suatu media, sehingga tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia maya. Ekstasi komunikasi dipandang sebagai sebuah fenomena yang menarik dan memiliki potensi bahaya yang sangat besar. Lalu, apa hubungan antara post-truth dan ekstasi komunikasi? Ketika post-truth membuat fakta tidak lagi menjadi dasar utama untuk membentuk pendapat atau suatu kepercayaan, ekstasi komunikasi menjadi lebih berbahaya. Orang lebih rentan terhadap manipulasi dan informasi yang keliru, karena mereka kurang kritis terhadap konten yang mereka konsumsi. Maka lebih cenderung percaya pada apa yang mereka lihat dan dengar, karena hal tersebut sesuai dengan emosi dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dapat menyebabkan siklus berbahaya dari bias komunikasi, di mana orang hanya mengonsumsi media yang memperkuat keyakinan dan nilai-nilai yang sudah ada pada mereka. Jika kita lihat pada maraknya hoax di masyarakat pada masa kampanye ini, post-truth memainkan peran sebagai cara untuk menurunkan elektabilitas paslon tertentu. Kemudian, dengan memanfaatkan ekstasi komunikasi yang sudah ada di masyarakat, tentunya ini membuat hoax lebih cepat tersebar, yang pada akhirnya menimbulkan kerusuhan di dunia maya karena berita yang belum tentu benar. Hal ini bisa berdampak pada polarisasi dan kebencian antar satu sama lain akibat perbedaan pandangan politik. Salah satu cara untuk menghadapi post-truth dan ekstasi komunikasi ini adalah dengan melatih diri untuk bersikap kritis dan literasi media. Kita juga harus belajar bagaimana untuk memberikan sumber informasi, bagaimana untuk mengenali antara fakta dan pandangan, serta bagaimana untuk melihat false information di media sosial dan lainnya. Selain itu, kita juga harus menggerakkan orang lain untuk lebih skeptis terhadap pendapat dan nilai mereka sendiri melalui pengetahuan bahwa mereka mungkin berasal dari rasa daripada fakta objektif. Dengan melatih kritis dan literasi media, kita dapat membantu orang untuk melihat dunia post-truth dan ekstasi komunikasi dengan lebih jelas dan insightful.